Nasi goreng, siapa sih yang nggak kenal? Kayaknya udah jadi makanan yang mendunia banget ya. Tapi pernah kepikiran nggak, di balik kesederhanaannya itu ternyata ada sejarah yang wah dalam banget. Yuk kita bareng-bareng telusuri gimana ceritanya makanan sisa bisa jadi ikon nasional. Bahkan, sekelas mantan Presiden Amerika loh, Barack Obama, inget banget sama nasi goreng. Waktu dia cerita masa kecilnya di Indonesia, dia bilang, nasi goreng itu enak. Simple, tapi ngena banget kan? Ini sebuah pengakuan yang luar biasa loh. Dan bukan cuma Obama aja yang bilang enak. Di tahun 2011, CNN bahkan masukin nasi goreng ke daftar makanan terlezat di dunia. Keren banget kan? Jadi ini tuh bukan lagi cuma makanan rumahan biasa, tapi udah jadi hidangan kelas dunia yang diakui kelezatannya. Nah, ini yang bikin penasaran kan? Gimana ceritanya sebuah hidangan yang awalnya cuma buat ngabisin nasi sisa, kok bisa jadi sensasi global, bisa disukai di mana-mana? Untuk nemuin jawabannya, yuk kita putar waktu jauh ke belakang. Oke, kita mulai dari sini ya. Gimana nasi goreng ini bisa naik panggung dunia? Semua berawal dari pengakuan-pengakuan kayak tadi dari orang-orang terkenal yang bikin hidangan sederhana ini jadi sorotan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kita harus mundur lebih jauh lagi buat ngungkap rahasia dari dapur kuno. Ternyata ini semua berawal dari sebuah prinsip yang sangat sederhana. Nah, ini yang menarik. Konsep nasi goreng itu ternyata bukan lahir dari resep, tapi dari sebuah filosofi hidup. Bayangin, sekitar 4.000 tahun yang lalu di Tiongkok kuno, ada budaya yang kuat banget buat nggak buang-buang makanan. Jadi mereka mikir, gimana ya caranya nasi sisa semalam ini biar nggak kebuang? Solusi jenius mereka, ya digoreng lagi, biar enak dan awet. Teknik masak inilah yang kita kenal sebagai chow fan. Ini cikal bakalnya semua jenis nasi goreng yang ada sekarang. Jadi, penting buat diingat, ini semua berawal dari sebuah teknik yang bisa diadaptasi, bukan resep yang kaku dan harus diikuti persis. Oke, dari Tiongkok, teknik chow fan ini mulai jalan-jalan nih. Pertanyaannya, gimana caranya teknik ini bisa sampai ke Nusantara dan jreng-jreng berubah jadi nasi goreng yang kita kenal sekarang? Jadi teknik ini ikut berlayar bareng para pedagang dan imigran Tiongkok menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Dan kata kuncinya di sini adalah adaptasi. Di setiap tempat yang disinggahi, teknik ini diolah lagi, disesuaikan sama bahan dan lidah orang lokal, termasuk tentunya di Nusantara. Nah, disinilah momen ajaibnya terjadi. Momen transformasinya. Di tangan orang Indonesia, nasi tumis sederhana ini disulap jadi sesuatu yang benar-benar baru dan unik. Coba deh kita bandingin. Chow fan versi Tiongkok itu biasanya lebih simpel, rasanya gurih dari kecap asin. Fokusnya ya buat manfaatin nasi lagi. Tapi di Indonesia, wah ini revolusi rasa. Kuncinya kecap manis. Ini yang bikin warnanya jadi gelap menggoda dan ada rasa manis yang khas. Belum lagi ditambah terasi yang baunya khas dan bikin gurihnya nendang, plus bawang merah dan cabai buat sensasi pedasnya. Jadi kompleks banget rasanya. Makanya, nasi goreng Indonesia itu bukan cuma nasi yang digoreng, titik. Ini tuh satu paket pengalaman. Ada rasa manis gurih dari bumbunya, ada lauknya entah itu telur ceplok, suiran ayam, atau seafood, dan yang nggak boleh ketinggalan, kerupuk. Kriuk-kriuknya itu loh yang bikin sempurna. Ini bener-bener pengalaman makan yang komplit. Perjalanan nasi goreng ini nggak cuma soal rasa di dapur loh, tapi juga soal naik kelas di mata masyarakat Indonesia. Statusnya itu berubah drastis. Evolusinya tuh gila, keren banget. Coba bayangin, dari yang tadinya cuma penyelamat nasi sisa di rumah, terus jadi makanan sehari-hari yang biasa kita makan. Nggak lama, dia masuk menu warung, restoran, sampai hotel bintang 5. Puncaknya, diakui sebagai hidangan nasional. Terus kenapa sih bisa dianggap hidangan nasional? Jawabannya simpel, karena nasi goreng itu untuk semua orang, nggak ada batasannya. Mau di gerobak abang-abang pinggir jalan atau di restoran mewah di Jakarta, semua ada nasi goreng. Dari Sabang sampai Merauke, dari rakyat biasa sampai pejabat, semua suka. Bisa dibilang nasi goreng ini salah satu pemersatu bangsa ya. Jadi kalau kita rangkum, luar biasa banget kan perjalanannya? Dari sebuah filosofi hemat berumur 4.000 tahun di Tiongkok, menyebar ke seluruh penjuru Asia, sampai akhirnya dimasak ulang di Indonesia, jadi sebuah hidangan dengan rasa yang kaya, kompleks, dan sekarang dicintai di seluruh dunia. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kisah nasi goreng ini nunjukin kalau makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal identitas.
Jadi, sekarang coba deh Anda pikirin, makanan apa sih yang paling pas buat menceritakan kisah tentang daerah asal Anda?